Bagaimana jika diam yang kamu rasakan hari ini bukan tanda bahwa kamu rusak, tetapi tanda bahwa ada bagian terdalam dari dirimu sedang meminta pulang? Bagaimana jika rasa penuh di dada itu bukan musuh yang harus segera diusir, melainkan sebuah pintu kecil yang selama ini kamu lewati terlalu cepat karena takut melihat apa yang ada di baliknya? Ada hari-hari ketika hati terasa seperti ruangan sempit yang dipenuhi barang-barang lama, kata-kata yang tidak sempat diucapkan, kekecewaan yang ditelan agar tidak merepotkan siapapun, lelah yang disembunyikan di balik jawaban sederhana, "Aku baik-baik saja." Lalu pada suatu titik, kamu tidak ingin menjelaskan apapun lagi, tidak ingin membalas pesan, tidak ingin terdengar kuat, bahkan suara manusia lain terasa seperti gelombang yang terlalu keras bagi jiwa yang sedang retak pelan-pelan. Dan mungkin di hari seperti itu, kamu merasa bersalah karena menjauh, seolah-olah kamu harus selalu tersedia, harus selalu bisa diajak bicara, harus selalu mengerti orang lain bahkan ketika dirimu sendiri sedang meminta untuk dimengerti. Tapi coba pikirkan sejenak, apa benar kamu sedang menutup diri? Atau sebenarnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tubuhmu sedang mencoba melindungi sesuatu yang rapuh di dalam sana? Kita sering mengira ritual harian harus terlihat indah. Lilin menyala, buku catatan terbuka, musik lembut mengalun. Tetapi ada ritual yang jauh lebih sunyi dari itu. Ritual untuk hari ketika kamu bahkan tidak punya tenaga untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Ritual itu dimulai bukan dengan melakukan banyak hal, tetapi dengan berhenti memaksa diri untuk baik-baik saja. Tarik nafas perlahan, bukan untuk menghilangkan sakitnya, bukan untuk memperbaiki semuanya dalam satu tarikan nafas, tetapi hanya untuk memberitahu tubuhmu bahwa kamu masih ada di sini. Kadang, kesadaran diri bukan muncul ketika kita sedang damai. Ia justru datang ketika semua kebisingan runtuh, ketika topeng tidak lagi kuat menempel, dan kamu duduk sendirian dengan perasaan yang selama ini kamu hindari. Di saat hati sedang penuh, jangan buru-buru mencari jawaban. Hati yang penuh tidak selalu butuh solusi. Seringkali ia hanya butuh ruang. Bayangkan sebuah gelas yang terus diisi air, hari demi hari. Setiap permintaan, setiap tuntutan, setiap ekspektasi, setiap luka kecil yang kamu anggap tidak penting, semuanya menetes ke dalam gelas itu. Sampai akhirnya, satu hal kecil membuatnya meluap. Bukan karena hal kecil itu terlalu berat, tetapi karena gelasmu sudah terlalu lama tidak dikosongkan. Maka ritual pertama adalah sederhana. Akui bahwa gelasmu sedang penuh. Ucapkan dalam hati, "Hari ini aku tidak sedang malas, aku sedang penuh." Kalimat itu mungkin terdengar biasa, tetapi bagi jiwa yang terbiasa menyalahkan diri sendiri, ia bisa menjadi pintu penyembuhan. Karena ada perbedaan besar antara berkata, "Aku lemah," dan berkata, "Aku sedang membawa terlalu banyak." Saat kamu memberi nama pada apa yang kamu rasakan, sesuatu di dalam tubuh mulai mengendur. Psikologi menyebutnya sebagai proses mengenali emosi. Spiritualitas menyebutnya kehadiran. Dalam bahasa paling manusiawi, itu adalah saat kamu berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Setelah itu, duduklah di tempat yang tidak menuntut apapun darimu. Bisa di tepi kasur, di lantai kamar, di dekat jendela. Tidak perlu postur persempurna. Tidak perlu suasana sakral, cukup hadir. Letakkan satu tangan di dada, satu tangan di perut. Rasakan naik turunnya napasmu seperti ombak kecil yang masih setia datang, meski langit di dalam dirimu sedang mendung. Lalu bisikan pelan, "Aku tidak harus menjelaskan rasa sakitku agar ia layak diterima." Karena seringkali, kita baru merasa pantas beristirahat setelah mampu membuktikan bahwa kita benar-benar lelah. Kita merasa harus punya alasan yang logis, cerita yang lengkap, bukti yang jelas. Padahal rasa lelah tidak selalu datang dengan laporan tertulis. Kadang ia datang dalam bentuk tatapan kosong, dalam bentuk tubuh yang berat, dalam keinginan untuk menghilang sebentar dari dunia. Dan itu tidak membuatmu buruk, itu membuatmu manusia.
Ritual berikutnya adalah membiarkan tubuh berbicara sebelum pikiran mengambil alih. Karena pikiran sering ingin menganalisis semuanya. Mengapa aku begini? Apa yang salah denganku? Kenapa aku tidak sekuat dulu? Tetapi tubuh tidak berbicara dengan teori. Tubuh berbicara dengan sensasi. Dada sesak, rahang tegang, perut kosong, bahu berat, mata panas. Pejamkan mata sebentar, lalu tanyakan dengan lembut. Di bagian mana rasa ini tinggal? Jangan buru-buru menjawab. Rasakan saja. Mungkin ia tinggal di tenggorokan, seperti kata-kata yang tertahan. Mungkin di dada, seperti batu yang tidak terlihat. Mungkin di punggung, seperti beban yang selama ini kamu bawa tanpa ada yang tahu. Ketika kamu menemukannya, jangan usir. Jangan paksa ia berubah. Bayangkan kamu sedang duduk di samping seorang anak kecil yang menangis, bukan untuk menasihatinya, tetapi untuk menemaninya. Itulah inti dari ritual ini. Menemani diri sendiri, bukan memperbaiki diri sendiri. Ada perbedaan yang sangat halus di sana. Memperbaiki diri sering lahir dari rasa bahwa ada sesuatu yang salah denganmu. Tetapi menemani diri lahir dari cinta yang tidak terburu-buru. Dan pada hari ketika kamu tidak ingin bicara pada siapapun, mungkin yang paling kamu butuhkan adalah belajar berbicara kepada dirimu sendiri dengan cara yang tidak melukai. Ambil buku kecil, atau buka catatan di ponselmu. Tulis tanpa aturan, tanpa kalimat indah, tanpa niat untuk dibaca siapapun. Tulis, aku lelah karena, lalu biarkan tanganmu bergerak. Mungkin yang keluar adalah kemarahan, mungkin kebingungan, mungkin hanya satu kalimat pendek yang berulang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tidak apa-apa. Kadang, tulisan bukan untuk menghasilkan jawaban. Kadang tulisan adalah saluran agar air di dalam gelas mulai mengalir keluar sedikit demi sedikit. Jika sulit menulis, cukup tulis 3 kalimat. Aku sedang merasakan. Aku berharap seseorang mengerti bahwa hari ini aku hanya butuh. 3 kalimat ini bisa menjadi jembatan antara kekacauan batin dan kesadaran yang lebih tenang. Bukan karena semuanya langsung selesai, tetapi karena kamu mulai mendengar suara yang selama ini tenggelam di bawah kebisingan dunia. Lalu, beri tubuhmu satu tindakan kecil yang terasa seperti pulang. Bukan tindakan besar, bukan perubahan hidup yang dramatis. Hanya satu gerakan lembut yang mengatakan, aku masih peduli padamu. Minum air perlahan, cuci wajah, ganti baju yang lebih nyaman. Buka jendela, matikan lampu yang terlalu terang. Rapikan satu sudut kecil ruanganmu. Jangan meremehkan tindakan kecil. Dalam keadaan lelah, satu tindakan kecil bisa menjadi doa yang bergerak. Karena spiritualitas tidak selalu tentang mencapai kesadaran tinggi. Kadang spiritualitas adalah keberanian untuk bangun, minum air, dan tidak menyerah pada dirimu hari ini. Namun akan ada hambatan. Pikiranmu mungkin berkata, ini tidak berguna, atau aku seharusnya lebih kuat, atau orang lain punya masalah lebih besar. Ketika pikiran itu muncul, jangan lawan dengan keras. Cukup sadari bahwa itu adalah suara lama. Suara yang mungkin kamu pelajari dari dunia yang terlalu sering menghargai produktivitas lebih tinggi daripada kelembutan. Katakan dalam hati, terima kasih sudah mencoba melindungiku, tapi hari ini aku memilih lembut. Lembut bukan berarti lemah. Lembut adalah bentuk kekuatan yang tidak lagi membutuhkan kekerasan untuk bertahan hidup. Ada juga saat ketika kamu ingin menghubungi seseorang, tetapi tidak punya energi untuk menjelaskan semuanya. Di saat seperti itu, kamu boleh mengirim pesan sederhana. Aku sedang tidak bisa banyak bicara hari ini, tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku sedang mencoba baik-baik saja.
Kalimat seperti itu adalah jembatan. Ia menjaga hubungan tetap hangat tanpa memaksa dirimu membuka seluruh luka sebelum kamu siap. Tetapi jika kamu benar-benar tidak ingin bicara pada siapapun, izinkan itu juga. Kesendirian yang menyembuhkan bukan pelarian. Ia bisa menjadi ruang pemulihan, selama kamu tidak menggunakannya untuk menghukum diri sendiri. Bedanya halus. Kesendirian yang menyembuhkan terasa seperti selimut. Kesendirian yang menghukum terasa seperti dinding. Perhatikan yang mana yang sedang kamu bangun. Jika kamu merasa semakin gelap, semakin jauh, semakin tidak aman bersama pikiranmu sendiri, maka menjangkau seseorang bukan tanda gagal. Itu tanda ada bagian dirimu yang masih ingin hidup, masih ingin ditolong, masih percaya bahwa ada tangan lain yang bisa memegangmu sebentar. Tetapi untuk hari-hari biasa ketika hati hanya penuh, lelah, dan ingin diam, ritual ini cukup menjadi jangkar. Akui, rasakan, tulis. Lakukan satu tindakan kecil, lalu lepaskan kebutuhan untuk segera berubah. Karena penyembuhan yang sejati jarang datang seperti petir. Ia lebih sering datang seperti pagi, pelan, hampir tidak terdengar. Tetapi tiba-tiba, ruangan yang gelap mulai memiliki bentuk lagi. Dan mungkin setelah beberapa hari, kamu akan menyadari sesuatu. Bahwa kamu tidak benar-benar kehilangan dirimu. Kamu hanya terlalu lama berada di luar, mencoba menjadi jawaban bagi semua orang, sampai lupa bahwa ada rumah di dalam tubuhmu sendiri. Rumah itu tidak selalu rapi, tidak selalu terang. Kadang lantainya basah oleh air mata. Kadang jendelanya tertutup debu ingatan lama. Tetapi, ia tetap rumah. Dan setiap kali kamu duduk dengan nafasmu, setiap kali kamu menyentuh dadamu dengan lembut, setiap kali kamu berkata, "Aku sedang penuh," dan itu tidak membuatku gagal. Kamu sedang menyalakan satu lampu kecil di dalam rumah itu. Satu lampu, lalu satu lagi. Sampai perlahan, kamu tidak lagi takut pada sunyi. Karena di dalam sunyi itu, kamu mulai mendengar sesuatu yang lebih tua dari luka. Sesuatu yang tidak berteriak, tidak memaksa, tidak menghakimi. Suara itu berkata, "Aku masih di sini." Bukan sebagai versi dirimu yang sempurna, bukan sebagai manusia yang selalu kuat, tetapi sebagai kesadaran yang tetap utuh, bahkan ketika perasaanmu sedang berantakan. Dan mungkin inilah kebangkitan yang paling sederhana. Bukan tiba-tiba memahami seluruh semesta, bukan menjadi tenang selamanya, tetapi menyadari bahwa bahkan di hari ketika kamu tidak ingin bicara pada siapapun, ada satu hubungan yang masih bisa kamu rawat. Hubunganmu dengan dirimu sendiri. Maka malam ini, jika hatimu sedang penuh, jangan paksa ia kosong seketika. Duduklah sebentar, tarik nafas, letakkan tanganmu di dada, dan biarkan dirimu menjadi manusia tanpa perlu meminta maaf untuk itu. Karena mungkin yang kamu sebut lelah bukan akhir dari cahaya. Mungkin itu hanya cara jiwa berkata, "Kembalilah, aku sudah menunggumu."